Halo rekan-rekan, selamat datang di modul 10, Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian untuk course Accounting Information System and Internal Control. Tujuan pembelajaran modul ini adalah pertama, menjelaskan bisnis utama dan operasi pemrosesan informasi terkait yang dilakukan dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Kedua, keputusan utama yang harus dibuat dalam siklus sumber daya manusia atau penggajian dan identifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Ketiga, ancaman utama dalam siklus sumber daya manusia atau penggajian dan evaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian internal untuk mengatasinya. Aktivitas bisnis utama dan operasi pemrosesan informasi terkait yang dilakukan dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian meliputi perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pengelolaan kompensasi dan manfaat, pengelolaan kehadiran dan cuti, kepatuhan dan pelaporan, pengembangan kebijakan sumber daya manusia. Sementara itu, identifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan, analisis kebutuhan tenaga kerja, jumlah dan kualifikasi, data tentang pasar tenaga kerja, ketersediaan kandidat, anggaran rekrutmen, penentuan struktur gaji dan tunjangan, riset pasar untuk mengetahui standar gaji di industri, data kinerja karyawan untuk penilaian kinerja, anggaran keseluruhan untuk penggajian dan tunjangan, pengelolaan kinerja karyawan, sistem penilaian kinerja yang jelas, umpan balik dari atasan dan rekan kerja, data tentang pencapaian dan kontribusi karyawan, pengembangan dan pelatihan karyawan, identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi kinerja, biaya dan sumber daya untuk program pelatihan, umpan balik dari karyawan mengenai pelatihan yang dibutuhkan, manajemen kehadiran dan cuti, data kehadiran karyawan seperti absensi, cuti, sakit, cuti tahunan, dan lain sebagainya, kebijakan cuti perusahaan dan regulasi ketenaga kerjaan, analisis dampak absensi terhadap produktivitas, pengelolaan pensiun dan manfaat karyawan, pilihan dan struktur program pensiun, kinerja dan biaya manfaat yang ditawarkan, data demografis karyawan untuk perencanaan pensiun. Dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian, terdapat beberapa ancaman utama. Pertama, kecurangan dalam penggajian. Karyawan atau manajer mungkin memanipulasi data untuk mendapatkan pembayaran yang tidak sah. Perusahaan dapat melakukan pengendalian dengan melakukan prosedur implementasi sistem penggajian yang terintegrasi dengan data kehadiran dan penilaian kinerja. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dengan audit rutin terhadap proses penggajian dan penggunaan tanda tangan digital untuk persetujuan. Ancaman kedua yang mungkin terjadi ialah kesalahan dalam penghitungan gaji. Kesalahan dalam perhitungan gaji dapat menyebabkan karyawan dibayar lebih atau kurang dari seharusnya. Pengendalian terhadap ancaman ini, perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi gaji yang otomatis atau audit 2 tingkat untuk verifikasi. Kemudian melakukan evaluasi dengan pelatihan berkala bagi staf yang bertanggung jawab untuk mengurangi kesalahan manusia. Ancaman selanjutnya ialah kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang dapat mengakibatkan denda atau litigasi pada perusahaan. Untuk itu, diperlukan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik SDM selalu diperbarui sesuai dengan regulasi. Di samping itu, perusahaan dapat melakukan evaluasi dengan audit kepatuhan reguler dan pelatihan bagi karyawan tentang peraturan ketenagakerjaan. Kehilangan data karyawan bisa menjadi ancaman utama dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Data pribadi karyawan dapat hilang atau dicuri yang menyebabkan risiko privasi. Untuk pengendalian terhadap ancaman ini, perusahaan dapat melakukan penyimpanan data dalam sistem yang aman dan terproteksi, serta penggunaan enkripsi, serta
melakukan peninjauan berkala terhadap keamanan sistem dan prosedur pemulihan data. Selain itu, karyawan yang tidak terampil karena kurangnya pelatihan dapat mengurangi produktivitas dan kinerja karyawan. Perusahaan dapat membuat program pelatihan rutin dan evaluasi kebutuhan pelatihan. Kemudian mengevaluasinya dengan mengumpulkan umpan balik dari karyawan tentang pelatihan dan efektivitas program. Ditambah lagi keterlambatan pemrosesan gaji dapat mempengaruhi moral karyawan. Untuk itu, perusahaan perlu menetapkan jadwal penggajian yang jelas dan penggunaan sistem otomatis untuk mengingatkan tentang tenggat waktu. Setiap keterlambatan perlu dianalisis untuk memahami penyebab dan mencegah terulangnya hal yang sama. Siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian dalam sistem informasi akuntansi adalah komponen penting yang mendukung pengelolaan tenaga kerja dan pengendalian biaya terkait gaji. Tinjauan umum mengenai siklus ini mengungkapkan beberapa poin kunci. Integrasi data. Siklus ini mengintegrasikan data terkait sumber daya manusia seperti rekrutmen, kinerja, dan penggajian ke dalam satu sistem. Hal ini memudahkan akses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Otomatisasi proses. Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam manajemen sumber daya manusia dan penggajian mengotomatiskan berbagai proses, mulai dari penghitungan gaji hingga pelaporan pajak. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengendalian biaya. Dengan informasi yang akurat mengenai penggajian dan tunjangan, perusahaan dapat memantau dan mengendalikan biaya sumber daya manusia secara efektif. Ini membantu dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Pengelolaan kinerja, siklus ini mendukung penilaian dan pengembangan kinerja karyawan melalui dokumentasi yang sistematis. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang lebih tepat. Kepatuhan dan audit, dokumentasi yang baik dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian memudahkan perusahaan untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan dan perpajakan. Hal ini juga mendukung proses audit yang lebih efisien dan transparan. Secara keseluruhan, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian dalam sistem informasi akuntansi sangat penting untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan tenaga kerja. Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan produktivitas karyawan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendukung pertumbuhan jangka panjang. Demikian pembahasan modul siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan di modul ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.